Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter bertugas pada pagi hari ini ya. Jadi punten Pak, ini teh yang mau disunat siapa ya Pak? Anak saya, Oh anaknya. Dengan siapa anaknya Pak namanya? Udin dok, Oh, umurnya berapa Pak? 8 tahun, Oke, Bapak alamatnya di mana Pak? di Jalan Cikutra dok. Oke, jadi ini kan kita bakal melakukan tindakan ya Pak, kita bakal melihat si anaknya. Sebelumnya mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk membantu berjaga-jaga apabila terjadi komplikasi lain ya Pak. Sebelumnya, keluarga Bapak ada riwayat gangguan perdarahan nggak ya Pak? Entah itu mudah memar, atau kalau luka susah sembuhnya, atau mudah mimisan gitu, atau pas sikat gigi gusinya gampang darah gitu Pak, ada nggak ya? Tidak ada dok, Nggak ada ya. Kalau riwayat alergi obat Pak? tidak ada juga dok, Kalau riwayat penyakit penyerta? tidak ada. Nggak ada. Oke. Baik Pak, jadi sini kita akan melakukan tindakan sunat ya. Jadi untuk apa tindakannya nanti pertama udah kita bersihkan si kemaluan anaknya. Habis itu nanti kita bius, terus kita potong bagian kulit yang harusnya kita buang, baru kita jahit untuk merapikannya. Nah mungkin nanti anaknya bakal merasa sakit dan kurang nyaman ya Pak. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Dan punten buat bapaknya boleh nemenin adiknya di sampingnya ya Pak. Oke, baik Bapak, di sini kita akan melakukan pelaksanaan sirkumsisinya. Pertama kita nilai dari kondisi si penis pasien, kita lihat dari bentuk dan ukurannya apakah normal atau tidak. Untuk bentuknya kita lihat apakah dia bengkok atau lurus atau bagaimana. Kemudian kita lihat juga dari muara uretranya, apakah ada lokasi selain dari ujung penis. Kemudian kita lihat juga apakah terdapat infeksi di daerahnya sekitar penisnya. Kemudian kita lihat juga apakah kulit penisnya bisa ditarik atau tidak ke belakang. Nanti kita lakukan pada saat sudah steril. Dan kita lihat juga apakah penisnya ekspos atau tenggelam. Baik, selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat-alat yang akan kita gunakan. Ini kita akan melakukan persiapan alat-alat yang akan kita gunakan. Pertama itu ada jarum dan benang yang sudah kita pisahkan sebelumnya ke tempat steril. Kemudian sarung tangan steril, kemudian squid kita letakkan di tempat yang steril. Kemudian ada lidocaine juga untuk anestesinya, duk bolong dan juga salep antibiotik. Sini saya akan setelah itu kita atur juga pencahayaannya apabila dirasa kurang terang untuk memastikan tindakan yang kita lakukan benar. Kemudian kita atur lapangan steril dan non steril kita pisahkan. Setelah itu setelah persiapan sudah selesai, kita periksa kesiapan dari si anak, dan bila sudah siap kita akan melakukan prosedurnya. Di sini saya akan melakukan cuci tangan dan melangkah WHO. Di sini saya akan melakukan cuci tangan dan melangkah WHO. Setelah itu akan menggunakan sarung tangan steril. Setelah itu di sini kita ambil kasa dan kita basahi dengan larutan antiseptik yaitu betadine. Kemudian kita oleskan di sekitar penis pasien dengan gerakan melingkar. Kita bersihkan semuanya. Setelah itu apabila sudah bersih, selanjutnya kita akan melakukan tindakan pembiusan. Kita ambil lidocaine-nya, setelah siap kita pasang duk bolong untuk memisahkan tempat yang steril dan tidak. Kita letakkan penis pasien di tengah-tengah duk bolong. Setelah itu kita ambil squid yang sudah diisi dengan lidocaine dan kita lakukan tindakan pembiusan. Pertama itu di daerah jam 12, kita suntik dengan sudut sekitar 15-30 derajat.
Kita aspirasi sedikit untuk memastikan tidak ada darah yang masuk. Setelah itu jika sudah tidak ada, kita bisa suntikan sambil sedikit menarik sebanyak 1 cc. Kemudian kita menghadapkan ke kiri, kita tarik tanpa mengeluarkan jarum. Kita lakukan hal yang sama di sisi sebelah-sebelahnya. Setelah itu kita lakukan juga di arah jam 3. Dan juga di arah jam 9. Dan di arah jam 6. Betul ya, Dek? Setelah itu kita tutup kembali squid dan sedikit dimassage untuk membantu penyebaran dari si obat bius. Jika sudah, sambil kita menunggu sekitar 2-3 menit, kita ambil pinset dan kita jepit di daerah frenulum pasien. Dan kita tanyakan pasiennya apakah ngerasa nyeri. Punten Dek, ada rasa nyeri nggak? Masih sakit nggak? Tidak dong. Oke, apabila sudah tidak, berarti si lidokanya sudah bekerja. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan insisi. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan insisi, kita ambil forceps, kita bantu untuk pembukaan dari si frenulum pasien. Kemudian jika sudah, kita bantu untuk kita dirikan untuk membantu menemukan batasan atau pangkal yang sebagai pembatas untuk kita potong. Setelah itu kita lakukan penjepitan di jam 1, jam 11 dan juga jam 6. Kita tempatkan di jam 1, di jam 11, dan juga di jam 6. Bila sudah, jadi kita akan melakukan tindakan insisi atau pemotongan. Di sini kita lakukan tindakan pemotongan di jam 12 terlebih dahulu sampai ke batas yang sudah kita tentukan di awal. Kita nade, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu jika sudah, kita potong ke arah jam 12 ke arah jam 9 hingga ke bawah. Dan kita lakukan juga ke sisi sebelahnya. Dan kita rapikan di daerah jam 6 atau di bagian bawah. Jika sudah,
Kita bisa merapikan kembali dan kita buang si kulit kotoran yang sudah kita buang tadi. Dan kemudian kita lakukan penekanan pada pangkal penis untuk memastikan apabila ada perdarahan. Apabila memungkinkan untuk dijahit bisa dijahit, dan apabila tidak ya dan apabila tidak ada perdarahan bisa kita lanjutkan untuk perapihan si ujung-ujung dari kulit yang sudah dipotong. Di sini kita akan melakukan penjahitan menggunakan jarum dan benang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita siapkan jarum dan benang serta pinset untuk melakukan tindakan penjahitan. Kita jahit dari bagian submukosa ke bagian kulit luarnya. Itu deh. Kita jahit di sekelilingnya di jam 4, jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9. Itu deh. Ini deh, lakukan juga di jam 9.
dan yang terakhir di jam 6. Nah, apabila sudah selesai dijahit semua, bisa dirapihkan. Dan kita buang sisa sampahnya ke tempat sampah medis. Kita rapikan kembali alat-alatnya. Kemudian kita oleskan salep antibiotik di bagian beres pasien, mencegah risiko infeksi, dan kita lakukan penutupan menggunakan kain kasa di sekelilingnya dan kita tutup dengan plester. Alhamdulillah ya Pak, untuk tindakan sunat untuk anak bapaknya sudah selesai. Apabila ada komplikasi entah itu perdarahan atau yang lainnya, Bapak bisa datang kembali untuk kita periksa kembali. Dimohon anaknya untuk tidak terlalu banyak bergerak karena sambil untuk penyembuhan juga ya Pak. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada. Oke, baik, alhamdulillah untuk tindakan kita kali ini sudah selesai. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.